Dengan mimpi ini, 1000 tahun terasa berlalu. Dia berjalan sendirian dalam kegelapan, sampai dia melihat desa itu, tempat yang akrab dengan sinar matahari yang cerah. Dia berlari mendekat, wajah-wajah yang dikenalnya itu tersenyum dan menatapnya, tertawa dan bercanda. Udara segar seolah mempermanis hatinya, dan membiarkannya berguling-guling dengan bebas dan tak terkendali di rerumputan di samping desa, tertawa sepuasnya. Di sekelilingnya, sejumlah anak tiba-tiba muncul dan melompat. Jingyu itu, yang selalu jujur, tertawa keras dan berkata, apakah kamu menyerah atau tidak, menyerah atau tidak? Berhasil atau tidak, dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah mengulangi kata-kata yang diucapkan selama waktu itu. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, awan gelap menggantung di atas kepala, begitu rendahnya hingga seolah-olah langit telah runtuh. Semua orang di sekitarnya tiba-tiba menghilang, desa yang hangat di kejauhan juga tiba-tiba menghilang. Kegelapan turun ke bumi, hanya seberkas cahaya redup, menyinari anak yang ketakutan dan tak berdaya itu. Dia tiba-tiba berteriak, saya menyerah, saya menyerah. Dia berbalik dan duduk, punggungnya basah oleh keringat dan tidak bisa berhenti terengah-engah. Xiao Fan, apa yang terjadi? Sebuah suara yang familiar di sampingnya, terdengar seperti orang yang terkejut, memegang bahu Zhang Xiao Fan dan bertanya dengan mendesak. Sambil terengah-engah, Zhang Xiao Fan melihat ke sampingnya. Lin Jingyu duduk di depan tempat tidur, wajahnya cemas dan sedikit kuyuh, menatap dirinya sendiri. Zhang Xiao Fan tertegun sejenak, dan melihat sekeliling. Ini adalah kamar penginapan yang sangat kecil dengan perabotan sederhana. Hanya ada meja biasa, kursi dan tempat tidur besar. Dia sendiri sedang berbaring di tempat tidur sekarang, ditutupi dengan selimut. Dia menundukkan kepalanya, memantapkan dirinya dan berkata, tidak ada, saya mengalami mimpi buruk. Lin Jingyu menatapnya, sudut bibirnya berkedut, dan perlahan mengendurkan kedua tangannya. Zhang Xiao Fan terdiam beberapa saat, dan berkata, di mana kita? Lin Jingyu ragu-ragu sejenak dan berkata, kami telah meninggalkan Bukit Liubo, saat ini kami telah tiba di kota Changhe yang terletak di sepanjang Samudra Timur. Ini adalah penginapan kecil di kota Changhe. Zhang Xiao Fan tetap diam. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, setelah waktu yang lama, Lin Jingyu tiba-tiba berkata, Xiao Fan, tidakkah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Bahu Zhang Xiao Fan tampak bergetar beberapa saat. Dia menatapnya, teman masa kecil ini, saat ini sedang menatap dirinya sendiri, tapi tatapan seperti itu malah terlihat begitu jauh. Dia menundukkan kepalanya lagi, perlahan berkata, tidak ada, Jingyu. Lin Jingyu mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu tetapi akhirnya menahan diri. Masa hening lagi, Zhang Xiao Fan berbicara, bagaimana kita kembali? Lin Jingyu menghela nafas dan berkata, hari itu di Bukit Liubo, setelah kamu pingsan, semua orang melihatmu. Penampilanmu, mereka saling memandang dengan cemas. Akhirnya guru saya, guru Pamantian dan beberapa lainnya berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk membawa Anda kembali dulu. Tampaknya ada beberapa kebingungan di dalam sekte fraksi jahat juga, dan perhatian mereka tampaknya semua tertuju pada binatang aneh itu sehingga mereka tidak mencoba untuk menghalangi kami lebih jauh. Oleh karena itu kami berhasil kembali ke kota Changhe ini dengan sukses. Zhang Xiao Fan terdiam beberapa saat dan berkata, sudah berapa lama aku seperti ini? Lin Jingyu berkata, sudah 3 hari. Zhang Xiao Fan terdiam lagi. Lin Jingyu menatapnya, merasakan gelombang kegelisahan dan mau tak mau meledak. Xiao Fan, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Bagaimana Anda memiliki? Jingyu, Zhang Xiao Fan tiba-tiba berteriak keras, menyela pertanyaan Lin Jingyu. Lin Jingyu membeku dan menatapnya. Suara Zhang Xiao Fan juga menjadi sedikit serak, tanpa melihat ekspresi Lin Jingyu, dia hanya menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah, jangan tanya lagi, oke. Lin Jingyu menggertakkan giginya, berdiri, menatap Zhang Xiao Fan untuk waktu yang lama dan akhirnya berbalik dan berjalan keluar. Tapi saat dia mendekati pintu, dia tiba-tiba berbalik, menghadap Zhang Xiao Fan dan berkata, Xiao Fan, jangan khawatir, tidak peduli apa kamu, apapun alasannya, aku percaya padamu, aku pasti akan memohon pada guru untuk mengucapkan sepatah kata pun, untukmu. Zhang Xiao Fan duduk di tempat tidur, tidak bergerak, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata itu. Lin Jingyu menatapnya lagi, berbalik dengan tegas dan berjalan keluar. Di luar pintu,
Tampaknya ada orang yang berdiri di sana. Lin Jingyu berbicara beberapa patah kata kepada mereka dengan tenang, dan kemudian suara langkah kakinya berangsur-angsur menghilang. Di dalam ruangan, itu benar-benar sunyi. Tidak menyadari berapa lama waktu telah berlalu, Zhang Xiaofan perlahan mengangkat kepalanya, mengangkat selimutnya, dan menyadari bahwa dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti di Bukit Liubo, mungkin tidak ada yang menggantinya untuknya. Dia tanpa sadar meraih dan meraba kepala tempat tidur, tetapi tiba-tiba tangannya berhenti di udara. Itu kosong di sana. Tongkat api yang menemaninya selama bertahun-tahun, menghilang. Dia duduk di sana dalam keadaan linglung, bibirnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, dia melesat keluar dari tempat tidur, langsung menuju pintu kamar dan membuka pintu. Dua orang yang berdiri di luar pintu, berbalik dengan heran, itu adalah Song Daren dan Du Bishu. Melihat Zhang Xiaofan, kedua ekspresi mereka tampak agak aneh. Hanya setelah beberapa lama, Du Bishu tertawa kering dan berkata, Junior, kamu sudah bangun. Sinar matahari, dari langit di belakang mereka, menyinari wajah Zhang Xiaofan. Zhang Xiaofan tiba-tiba merasa pingsan, dan tubuhnya bergoyang. Ekspresi wajah Song Daren berubah, tanpa berpikir, dia ingin melangkah maju dan mendukung tetapi begitu tangannya terentang, tiba-tiba ditarik. Zhang Xiaofan tercengang, menatapnya. Kakak laki-laki senior yang selalu menyayanginya sejak muda, wajahnya seputih kertas. Sudut mulutnya Song Daren berkedut, akhirnya dia masih perlahan berkata, Adik junior, kamu masih terluka, akan lebih baik jika kamu tetap di kamar untuk sembuh, jangan berkeliaran dan berjalan. Zhang Xiaofan perlahan menarik tubuhnya kembali, hendak berbalik, tetapi seolah-olah dia tidak bisa menahannya dan tiba-tiba berkata, Kakak senior, tongkat apiku. Ekspresi Song Daren dan Du Bishu berubah. Setelah beberapa saat, Song Daren kemudian berkata dengan dingin, Adik junior, senjata ajaibmu telah disimpan oleh guru untuk sementara. Kamu tidak perlu khawatir. Zhang Xiaofan tidak berbicara lebih jauh, berbalik dan menutup pintu dengan ringan. Di sudut lain penginapan, di dalam ruangan terpencil, Taoist Fasep Cailo dan Tian Bolis bersama Xiao Yichai, mereka bertiga, duduk di sana. Di atas meja yang berada di antara mereka bertiga, sebatang api hijau hitam diam-diam tergeletak di sana. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur, dan mengambil tongkat api. Itu adalah lagu Tao Chang. Dia meletakkan tongkat api itu di depannya, menyentuhnya dengan ringan dengan tangannya. Ketika tangannya menyentuh Sinister Orb di ujung yang ekstrim, ada kilatan cahaya berkilau samar di matanya. Setelah beberapa lama, dia berkata, jadi ini Sinister Orb. Tian Bolis mendengus dingin. Xiao Yichai memandang Tian Bolis, dan memandang Taoist Fasep Cailo, dan berkata, kedua guru paman, apa yang harus kita lakukan sekarang, ingin meminta nasihatmu. Taoist Fasep Cailo melirik Xiao Yichai dan berkata dengan acuh tak acuh, keponakan Xiao, kamu selalu banyak akal dan tegas, mengapa kamu tidak memberikan idemu? Xiao Yichai menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini terlalu serius, aku juga tidak tahu harus berkata apa. Fasep Cailo Taoist melihat ekspresi marah Tian Bolis dan berkata, saat ini masalah yang paling kompleks adalah, rekan-rekan praktisi dari kuil Tianyin. Mereka terus mengejar kami untuk menanyakan bagaimana Zhang Xiaofan mempraktikkan kebijaksanaan Brahman Agung dengan cara yang benar, sikap mereka gelisah dan galak. Jika bukan karena penanggung jawab mereka, Fa Xiang, yang masih masuk akal dan mencoba yang terbaik untuk menahannya, saya khawatir mereka sudah lama menuntut kami untuk menyerahkannya. Tian Bolis dengan dingin berkata, mereka ingin mengambil orang-orang kita. Mereka masih harus menunggu sampai kita mengetahui kebenarannya. Selain itu, murid sekte kami yang mendapat masalah, bukan urusan mereka untuk ikut campur. Petik 2. Taoist Fasep Cailo mengerutkan kening, dan ingin mengatakan sesuatu tetapi Xiao Yichai sudah berbicara, omong-omong, Guru Paman Tian, pagi ini saya bertemu dengan saudara senior Li Lembah Fenxiang, dia juga meminta kami untuknya. Taoist Fasep Cailo tercengang, Tian Bolis memutar matanya dan berkata dengan marah, apa hubungannya dengan Lembah Fenxiang lagi? Xiao Yichai berbicara dengan suara rendah, Guru Paman Tian, tolong jangan marah, sebenarnya aku juga merasa bahwa Lembah Fenxiang tidak masuk akal. Kakak senior Li Sun Li berkata, dia telah memasuki gua batu hitam sarang rubah jahat bersama dengan saudara Zhang Junior untuk menyelidiki dan menemukan salah satu senjata ajaib Lembah Fenxiang mereka. Pada akhirnya, saudara laki-laki Zhang Junior mencapai yang pertama,
dan ketika yang lain tiba, rubah jahat itu sudah mati tetapi senjata ajaib itu hilang tanpa jejak, dan saudara laki-laki Zhang Junior malah mengatakan dia belum pernah melihat senjata ajaib itu. Saat itu, mereka merasa aneh. Sepertinya sekarang kemungkinan besar saudara Zhang Junior mencuri. Pong, suara keras, itu adalah Tian Bolis, yang dengan marah, menamparkan meja dengan telapak tangan yang berat. Kakak beberapa suara terdengar, meja bergoyang sebentar dan runtuh. Kaki meja sudah terbelah oleh pukulan ini. Xiao Yichai terlihat sedikit canggung, Taois Fasep Cailo mengerutkan kening, mendengus jijik dan berkata, lembah Fenxiang orang-orang ini jelas tidak membawa niat baik, masalah ini tidak memiliki bukti nyata, kita tidak perlu repot tentang mereka. Petik 2. Xiao Yichai mengangguk dan melanjutkan, sebenarnya tentang lembah Fenxiang, kita bisa menghindarinya untuk sementara waktu dan itu akan baik-baik saja. Tapi kali ini, saudara Zhang Junior di depan semua orang, banyak rekan fraksi kami telah satu demi satu meminta Sekte King Yin kami untuk melangkah keluar dan memberikan penjelasan, untuk menjelaskan mengapa 800 tahun yang lalu item fraksi jahat, akan ada di tangan murid Sekte King Yin kita. Tian Bolis mengepalkan tangannya, suara pipa yang ringan bisa terdengar darinya, ekspresinya sangat marah. Dia memarahi dengan suara rendah, bajingan kecil ini. Taois Fasep Cailo perlahan berkata, saudara Tian Junior, kamu tidak perlu marah, tidak ada yang mengharapkan ini juga. Hanya saja kali ini masalahnya terlalu serius, dan itu melibatkan kuil Tian Yin dan sekte fraksi jahat. Ini bukan masalah kecil, saya pikir kita lebih baik cepat kembali dan mencari nasihat dari pemimpin sekte kita sebelum membuat keputusan akhir. Tian Bolis menghela napas dalam-dalam, tetapi setelah dia berlatih selama bertahun-tahun, segera dia menekan amarah di hatinya, menganggukkan kepalanya dan berkata, setuju. Kita akan berangkat sekarang. Setelah berkata, tatapannya beralih ke tongkat api di tangan Taois Fasep Cailo. Tanpa diduga Taois Fasep Cailo tersenyum ringan, dan malah meletakkan tongkat api ke dadanya. Ekspresi Tian Bolis berubah, Xiao Yikao yang berada di samping juga mengerutkan kening, dan berkata, Guru Paman Lagu Chang, senjata ajaib. Taois Fasep Cailo melambaikan tangannya padanya, berbalik dan berkata kepada Tian Bolis, saudara Tian Junior, murid cabangmu menciptakan masalah besar, yang telah menyebabkan kami Sekte King Yun kehilangan muka di depan semua sekte fraksi baik, dan bahkan menyinggung kuil Tian Yin, saya khawatir Anda sebagai guru harus memikul tanggung jawab. Tian Bolis mendengus, lubang hidungnya melebar dan dengan dingin berkata, jadi bagaimana? Taois Fasep Cailo dengan acuh tak acuh berkata, saya masih bertanggung jawab atas disiplin di Sekte King Yun, bukti ini akan diberikan kepada saya kira saudara Tian Junior tidak akan keberatan kan? Tian Bolis menatap Taois Fasep Cailo untuk waktu yang lama, tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berjalan keluar dengan marah. Di jalan-jalan kota Changhe, ramai dengan aktivitas dan orang-orang bepergian ke sana kemari seperti hari biasa. Zhou Yixian dan Xiao Huan, keduanya berdiri di sudut di awal jalan, memandangi sebuah penginapan kecil dengan papan bertuliskan, East Ocean Inn, di depan mereka, mengerutkan kening bersama. Xiao Huan menjilat permen di tangannya, mengeluarkan suara pena yang memuaskan, dan dengan santai berkata kepada Zhou Yixian, kakek, apakah kamu yakin orang-orang dari Sekte King Yun akan tinggal di sini? Zhou Yixian menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan bicara omong kosong, apakah kamu tidak melihat bahwa orang-orang yang keluar masuk pintu semuanya adalah pembudidaya Tao sejati? Setelah berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang ini, setelah mereka pergi ke Bukit Liubo, mereka menjauh begitu lama, tidak yakin bahwa kali ini mereka kembali, apa hasilnya? Xiao Huan menatapnya dengan marah dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti kamu, katakanlah kamu berasal dari Sekte King Yin. Anda sendiri tidak berani maju dan mengklaim koneksi Anda, katakanlah Anda tidak berani. Tapi kenapa kamu begitu khawatir? Zhou Yixian tertahan, dengan marah berkata, kakekmu, aku, meskipun meremehkan junior Sekte King Yin ini, itu karena aku telah melihat melewati urusan duniawi, bukan untuk menjadi seseorang dengan sarana yang sedikit, berkeliaran dengan bebas di seluruh dunia, karena kebaikan rakyat jelata, untuk melakukan beberapa. Xiao Huan berbalik dan berjalan pergi. Kata-kata sombong Zhou Yixian yang tersisa, dengan paksa ditelan ke dalam perutnya, dia mendengus, memberikan pandangan terakhir ke East Ocean Inn, berbalik dan berjalan pergi juga. Xiao Huan terus berbicara sambil berjalan, kamu masih berani mengatakan itu,
awalnya kami juga ingin pergi ke Bukit Liubo untuk melihat-lihat. Pada akhirnya setelah bertanya-tanya di sisi Samudra Timur selama beberapa hari, kami bahkan tidak bisa cari tukang perahu untuk membawa kita ke sana. Zhou Yixian merasa sangat malu, tertawa kering dan berkata, itu karena tukang perahu ini tidak berpengetahuan, bagaimana mungkin mereka bahkan tidak tahu di mana Bukit Liubo, semuanya tidak berguna. Berbicara pada saat yang sama, dia berpikir jika masalah ini selalu diangkat, mau tidak mau dia akan kehilangan semua wajah lamanya di depan cucunya. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan dan dengan santai berkata, aku ingin tahu apakah orang itu bernama Zhang Xiaofan, kali ini dia akan mati di Bukit Liubo. Xiao Huan menatapnya dan berkata, jangan bicara omong kosong, hari itu aku membaca telapak tangannya, meskipun orang ini memiliki ramalan bintang yang unik, dengan tanda setan kekacauan, tetapi harapan hidup tidak ada hubungannya dengan keberuntungan seseorang, dia bukan orang dengan umur pendek. Zhou Yixian hehe tertawa, dan berkata kepada Xiao Huan, omong-omong, aku menjadi semakin ingin tahu, hari itu di luar gua batu hitam di sumur kuno lunar itu, apa yang sebenarnya dia lihat. Xiao Huan terkikik dan berkata, sampai sekarang kamu masih ingat. Zhou Yixian mengangguk dan berkata, itu benar, Anda harus tahu bahwa seseorang dengan tanda setan kekacauan adalah satu dari sejuta, saya sekarang semakin ingin tahu tentang orang itu. Xiao Huan menganggukkan kepalanya berturut-turut, tertawa dan berkata, sebenarnya aku juga. Keduanya tertawa dan berbicara, sesaat mereka lupa memperhatikan ke depan, tiba-tiba mereka menemukan sesosok muncul di depan mereka, keduanya hampir bertabrakan dengannya. Mereka ketakutan dan dengan cepat mengendalikan tubuh mereka, dengan susah payah mereka berhasil menstabilkan diri. Zhou Yixian terbang dengan marah dan berkata, apa yang kalian semua lakukan? Tanpa diduga dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya setengah jalan, suaranya langsung menjadi bisu. Xiao Huan terkejut, dan mendongak pada saat yang sama, segera dia juga terkejut. Dua orang berdiri di depan mereka, berdiri di depan adalah seorang wanita muda yang lembut dan cantik, mengenakan pakaian hijau muda, sebenarnya orang yang membuat mereka menderita cukup banyak kesulitan, Bilu, dan di belakang Bilu, ada gadis lain, tapi dia berpakaian hitam, wajahnya juga terselubung kerudung hitam, fitur wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Zhou Yixian tertawa kering dua kali dan berkata, aku salah, aku salah. Sambil berkata, dia menatap Xiao Huan dan memberi isyarat dengan matanya. Xiao Huan, meskipun muda tapi cerdas melebihi usianya, dia langsung mengerti. Keduanya hendak berbalik dan melarikan diri, tiba-tiba tubuh mereka terasa ringan, mereka masing-masing diangkat oleh seorang wanita, mengikuti pandangan mereka bergoyang, beberapa sosok jalanan terombang-ambing, ketika mereka sadar kembali, mereka sudah di gang yang sepi. Dahi Zhou Yixian berkeringat, dia tahu bahwa wanita di depannya jauh lebih terampil daripada dia, kali ini dia tidak tahu kesulitan apa yang harus dia lalui, dia hanya bisa memberikan wajah pahit dan berkata, wanita ini, aku, hari itu semua salahku. Ah, saya mengembalikan semua perak Anda. Tolong jadilah nyonya yang murah hati, ayo pergi. Bilu mengerutkan kening, sejak dia kembali dari Bukit Liubo, melihat wajahnya saat ini, dia tampak agak pucat dan pucat. Dia menatap Zhou Yixian dan berkata, siapa yang menginginkan perakmu? Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu, kamu dengan jujur menjawabku. Zhou Yixian segera berkata, Nona tolong tanyakan, saya akan menjawab semua sesuai fakta. Tidak yakin apakah Anda ingin bertanya tentang keberuntungan atau umur panjang Anda, jika bukan tentang pernikahan. Semua ini adalah Zhou Yixian, keterampilan khusus Great Zhou Immortal, ayo datang, biarkan yang ilahi untukmu. Semakin dia berbicara, semakin fasih dia menjadi. Tiba-tiba di sampingnya, dia merasa Xiao Huan terus-menerus menarik bajunya. Dia berbalik dengan terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Xiao Huan berkeringat, menatapnya, dan tersenyum patuh pada Bilu dan berkata, ini, kakak perempuan yang cantik, apa yang ingin kamu tanyakan kepada kami? Bilu terdiam beberapa saat, berkata, baru saja apa yang kalian semua lihat di depan East Ocean Inn. Zhou Yixian dan Xiao Huan saling berpandangan dan berkata, tidak ada, kami kebetulan lewat dan melihat banyak pembudidaya di sana, jadi kami berhenti untuk melihat. Bilu dengan acuh tak acuh berkata, jadi, itu berarti sekte King Yun, semua anggota mereka tinggal di sana. Zhou Yixian menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya. Bilu terdiam lagi, setelah beberapa lama, dia berkata,
Lalu apakah kalian semua melihat murid muda Sekte King Yun yang pernah menyelamatkan kalian berdua? Zhou Yixian tertegun sejenak tetapi mengerti apa yang dia maksud, berkata, Nona, maksudmu pemuda bernama Zhang Xiaofan. Bilu tidak menyangka bahwa mereka benar-benar tahu nama Zhang Xiaofan, menganggukkan kepalanya, berkata, mengapa? Kalian semua melihatnya. Pada saat yang sama, ekspresi wajahnya menunjukkan kekhawatirannya. Zhou Yixian dan Xiao Huan keduanya menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Bilu segera tampak kecewa, dia tampak seperti ingin mengatakan lebih banyak tetapi tiba-tiba dia tampak kehilangan minat, melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua pergi. Kata-kata itu seperti musik surgawi bagi Zhou Yixian dan Xiao Huan. Segera mereka mengucapkan terima kasih dan mempercepat langkah mereka untuk keluar dari gang kecil itu. Tanpa diduga mereka baru berjalan beberapa langkah, di belakang mereka tiba-tiba Bilu berkata, tunggu. Hati Zhou Yixian berdebar. Bilu perlahan berkata, baru saja di jalan utama, kalian semua berbicara tentang sumur kuno bulan di luar gua batu hitam, apa artinya itu? Setelah mendengar itu, Zhou Yixian kemudian dapat meletakkan batu di dalam hatinya. Dia dengan cepat memberitahunya tentang perumpamaan sumur kuno bulan, dan terakhir berkata, itu saja. Legenda mengatakan bahwa pada malam bulan purnama, seseorang hanya perlu menatap sumur purba bulan dan dia akan dapat melihat orang yang paling dia cintai. Ekspresi wajah Bilu berubah, tidak berbicara lagi, dan tampak linglung. Zhou Yixian masih berpikir apakah gadis muda yang selalu berubah ini masih memiliki pertanyaan aneh. Tiba-tiba dia ditarik oleh Xiao Huan, dan melihatnya terus menggunakan matanya, untuk memberi isyarat padanya, dia kemudian mendapatkan kembali akalnya, keduanya perlahan berjalan menuju luar. Namun, Bilu dan gadis misterius berpakaian hitam di sampingnya, tidak menghentikan mereka. Setelah setengah hari, di dalam gang yang sepi, hanya Bilu dan gadis bercadar hitam misterius yang tersisa. Bibi Negar, menurutmu siapa yang dia lihat? Dia baru saja mengucapkan kata-kata itu, Bilu tiba-tiba tertawa pahit, dalam tawanya ada beberapa tingkat keasaman. Apakah kita masih perlu mengatakan, itu pasti kakak perempuan lingernya, jika tidak, itu akan menjadi kecantikan yang langka, salah satu dari Sekte King Yun yang memegang pedang surgawi tianya, siapa aku? Wanita misterius yang dipanggil sebagai Bibi Negar oleh Bilu, berkata dengan acuh tak acuh, jangan seperti ini, orang-orang ini, kadang-kadang mereka tidak tahu persis hati mereka sendiri. Bilu memejamkan matanya, membukanya setelah beberapa lama, membawa permohonan yang samar, dan berbicara kepada wanita berpakaian hitam itu, Bibi Yu, saya ingin pergi dan menemuinya. Wanita berpakaian hitam itu segera menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Bilu memohon dengan menyedihkan, Bibi Negar, kondisinya sekarang, benar-benar lebih baik mati daripada hidup. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan pikiran ini di hatiku. Wanita berpakaian hitam itu menghela nafas pelan, berkata, ayahmu juga tahu kamu akan impulsif, itu sebabnya dia memerintahkanku untuk menjagamu. Sekarang sebagian besar anggota King Yun yang sangat terampil ada di dalam penginapan, jika kita pergi dengan gegabah seperti ini, kita pasti tidak akan bisa menghindari masalah. Berbicara sampai di sini, suaranya menjadi lebih lembut, dengan lembut berkata, Yaoer, masih ada kemungkinan, kita pasti akan melihatnya lagi. Bilu berdiri di sana dengan linglung, berbicara setelah jeda yang lama, tapi dia telah melakukan tabu besar di fraksi baik, akankah mereka membunuh dia seperti itu? Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya berkata, Bilu, sadarlah, biasanya kamu tidak kacau seperti ini. Zhang Xiaofan saat ini, selain karena dia memiliki orb sinister dan diduga bersekutu dengan sekte suci kita. Yang paling penting adalah, dia benar-benar mempraktikkan kebijaksanaan Brahman Agung Kuil Tian Yin. Ini adalah masalah yang mengerikan, jika mereka tidak dapat mencapai kebenaran, pertama Kuil Tian Yin tidak akan membiarkan Sekte King Yun pergi dengan mudah. Saya memprediksi King Sekte Yun harus membawa Zhang Xiaofan kembali ke Bukit King Yun, dan membiarkan Daoxuan secara pribadi menginterogasi dan membuat keputusan sendiri, untuk memberikan Kuil Tian Yin penjelasan yang tepat, oleh karena itu dia akan aman untuk saat ini. Bilu tanpa sadar menggigit bibir bawahnya yang pucat, setelah beberapa lama, masih tidak ada reaksi darinya. Wanita berpakaian hitam menyaksikan semuanya, dan juga sepertinya merasakan sakit hati, dia dengan lembut merapikan rambutnya dan berbicara dengan suara rendah yang meyakinkan, tidak apa-apa,
jangan khawatir, bukankah ayahmu juga mengatakannya sebelumnya, dia tidak akan hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Bilu mengangguk, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, meraih tangan wanita berpakaian hitam itu dan dengan segera berkata, Bibi Negar, aku tahu sejak lama, kamu tidak bertarung lagi, tapi aku mohon, demi aku, tolong juga bantu dia. Wanita berpakaian hitam itu terdiam beberapa saat, dengan lembut mengalihkan pandangannya, melihat ke arah luar gang kecil. Bilu berteriak lagi, Bibi Negar. Wanita berpakaian hitam itu tampak menghela nafas pelan dan berkata, baiklah. Jika ayahmu memutuskan untuk menyelamatkannya, aku akan membantumu sekali. Wajah Bilu berbinar senang. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum, tetapi tidak ada yang bisa melihat senyum yang tersembunyi di balik kerudung hitam, sama seperti tidak ada yang bisa melihat jauh di dalam hatinya, gelombang riak yang mengacak-acak. Di malam yang gelap dan keras itu, ketika pemuda yang mengabaikan nyawanya menyerang binatang buas besar itu, dia dalam kegelapan, terpikat. Dari ingatan yang samar, bertahun-tahun yang lalu, sosok berbaju putih, berpakaian seputih salju. Untuk melihat King Yun lagi. Ketika Zhang Xiaofan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke bukit King Yun, sejak saat dia meninggalkan gunung bersama Lu Sueki, Qi Hao, Isa, sudah beberapa bulan. Itu masih seperti sebelumnya, puncak menjulang yang megah, mencapai langsung ke awan, napas berkabut magis yang biasa, khusyuk dan suci, tetapi situasi Zhang Xiaofan telah benar-benar berubah. Setelah diskusi Tian Bolis, Tao Fasep Cailo dan Xiao Yichai, Zhang Xiaofan dibawa kembali oleh Tian Bolis untuk sementara ke Bambu Peak, sementara Tao Fasep Cailo dan Xiao Yichai melanjutkan untuk melaporkan detailnya kepada Kepala Sekte, Pendeta Daoxuan, sebelum membuat keputusan. Dan Zhang Xiaofan, karena dia telah kehilangan tongkat api, dalam perjalanan ini, dia tidak dapat menggunakan mantranya untuk terbang, oleh karena itu kakak senior Song Daren, yang menerbangkannya kembali. Bambu Peak berdiri tegak dan tegak, menggapai awan, dengan tebing terjal di keempat sisinya, hingga Zhang Xiaofan yang kehilangan tongkat apinya, seolah-olah dia ditempatkan di bawah tahanan rumah. Garis-garis cahaya melintas dalam gelombang, generasi puncak bambu, akhirnya kembali ke puncak bambu yang telah lama ditunggu-tunggu. Zhang Xiaofan tanpa ekspresi berjalan turun dari pedang surgawi 10 harimau kakak laki-laki senior, yang telah berhenti, dan diam-diam berdiri di samping, Tian Bolis bahkan tidak meliriknya, dengan ekspresi berbatu, memasuki, diamati Silence Hall, secara langsung. Turun untuk menyambut mereka, orang-orang yang ditinggalkan untuk menjaga Bambu Peak, Wu Daidou tertegun sejenak, dan menatap Xiniang dan Song Daren dengan tatapan bingung. Xiniang menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya, dan juga tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia menoleh untuk berbicara dengan Song Daren, Daren, aku serahkan padamu. Song Daren dengan cepat mengakui. Xiniang menoleh untuk melihat Zhang Xiaofan yang diam-diam berdiri di samping, wajahnya kuyu dan dalam beberapa hari terakhir dia sudah kehilangan banyak berat badan. Melihatnya, dia tidak bisa menahan diri dan melangkah maju tetapi segera berhenti. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berbalik dan pergi. Tian Linger menoleh untuk melirik Zhang Xiaofan, dan segera mengikuti ibunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Song Daren tertawa kering, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia berbicara kepada Zhang Xiaofan, adik kecil, karena kita sudah kembali ke kamarmu dan istirahat. Tapi, kamu sebaiknya tidak berkeliaran yang tidak perlu. Petik 2. Zhang Xiaofan mengangkat kepalanya, sedikit mengangguk, berkata, kakak laki-laki, aku mengerti. Setelah berbicara, dia berjalan sendirian menuju kediaman murid Bambu Peak. Dia belum pergi jauh ketika dia mendengar suara rendah berbisik di belakangnya. Jelas, Wu Dai dan yang lainnya dipenuhi rasa ingin tahu, mereka sekarang menanyai Song Daren dan Du Bishu dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak melihatnya, tetapi tatapan tak terlihat di belakangnya, seperti jarum, menusuk punggungnya. Baru saja dia berjalan agak jauh, tiba-tiba dua gonggongan bahagia terdengar di puncak bambu. Zhang Xiaofan tergerak, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan, dan mau tidak mau menatap kosong sejenak. Setelah lama tidak bertemu, monyet, Ash, menyeringai dan menunggangi punggung anjing besar, Big Yela, dengan kedua tangannya menggenggam erat bulu Big Yela yang mengilap. Dan Big Yela, dengan setengah dari lidahnya menjulur, menggonggong dengan keras dan penuh semangat sepanjang jalan, berlari ke depan. Zhang Xiaofan tiba-tiba merasakan matanya menjadi hangat,
bahkan tubuhnya juga sedikit gemetar. Segera, Big Yala tiba di depan Zhang Xiaofan. Ash Zizi terus-menerus mengoceh. Suara Wus dan itu bergegas ke bahu Zhang Xiaofan. Tertawa riang, kedua cakar mulai meraba-raba di mana-mana di kepala Xiaofan. Adapun Big Yala, itu juga sangat sayang terhadap Zhang Xiaofan. Kepala anjing besar tak henti-hentinya membelai kaki Zhang Xiaofan, menggosok di sana-sini. Apakah karena dia kehilangan tulang daging Zhang Xiaofan lagi? Zhang Xiaofan merasakan gelombang emosi di hatinya, berjongkok, dan menggunakan tangannya untuk membelai kepala Big Yala dengan lembut. Big Yala merengek 2 kali dengan lembut, kedua telinga dengan patuh terkulai ke bawah, menggosok telapak tangan Zhang Xiaofan. Dan Ash Zizi tertawa secara acak, ekornya berayun ke sana kemari, membungkus Zhang Xiaofan dengan erat. Wu Dai, yang berdiri jauh, menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, kedua bajingan ini. Aku, ayahmu, merawat mereka dengan baik selama beberapa bulan ini, dan belum pernah melihat mereka begitu antusias kepadaku sebelumnya. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Zhang Xiaofan berdiri dan berjalan menuju kediamannya. Ash duduk di bahunya dan Big Huang mengikuti di belakang. Tampaknya hanya pada saat ini, sosok Zhang Xiaofan tidak tampak begitu kesepian. Di suatu tempat di kejauhan dari kaki bukit King Yun, Bilu dan wanita berpakaian hitam misterius, Yuji, berdiri berdampingan, melihat ke puncak gunung yang tersembunyi di bawah awan putih. Wajah Bilu tampak sedikit pucat, alisnya berkerut dan dia tampak kehilangan berat badan. Dia juga tampak kesiniangpan seperti linglung. Setelah menatap kosong selama sekitar setengah hari, dia berbicara perlahan, aku ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Kerudung hitam Yuji bergerak sedikit, dia berbalik dan menatap wanita muda di sampingnya ini, yang tersiksa oleh cinta, dan berkata dengan lembut, semuanya akan baik-baik saja, Bilu, jangan terlalu banyak berpikir. Bilu menggigit bibirnya dan tiba-tiba bertanya, di mana ayahku? Yuji menjawab, Zhongzu akan pergi ke kota Heyang hari ini untuk bertemu dengan monster tua dari klan Wandu yang baru saja tiba. Bilu terkejut dan berkata, apa, Dewa Racun, juga datang? Yuji menyeringai, berkata, tidak hanya dia, menurut apa yang saya dengar secara pribadi, beberapa hari ini, bahkan kepala bagian dari Aula Changsen dan cabang Hehuan juga harus datang. Bilu bahkan lebih terkejut, dan hanya berbicara setelah beberapa saat, mengapa seperti ini? Saya tahu bahwa ayah telah secara diam-diam memindahkan pasukan utama dari Sekte Raja Hantu ke lingkungan Bukit King Yun. Jika 3 kepala bagian ini datang, pejuang terampil sekte mereka juga pasti akan datang, maka apakah 4 besar kami? Tidak, pada dasarnya kekuatan utama Sekte Suci kita semua terkonsentrasi di sini. Setelah wajah Yuji disembunyikan di balik kerudung hitamnya, ekspresi wajahnya tidak bisa dilihat, tetapi dari suaranya, itu masih sehalus dan tenang, dan dia dengan lembut berkata, itu benar. Bilu tiba-tiba menundukkan kepalanya, setelah beberapa saat, perlahan berkata, jadi itu berarti, tujuan utama ayah datang ke sini, bukan untuk menyelamatkan Zhang Xiaofan. Yuji menjawab datar, Bilu, jangan terlalu memikirkannya, kata-kata Zhongzu bernilai 9 kaki 3 suci, dan kamu adalah putri satu-satunya, dia tidak akan membohongimu. Dan kali ini cabang utama Sekte Suci kami bersedia untuk bertemu bersama, itu semua karena ayahmu yang tidak memiliki upaya untuk mengadvokasi itu. Untuk menghapus rasa malu besar yang diderita ratusan tahun yang lalu, kepala bagian dari 4 cabang berdiri bersama di bawah tahta Mingwang dan bersumpah, untuk mengambil keuntungan ketika King Yun tidak siap dan membuat serangan mendadak pada mereka. Bilu terdiam beberapa saat, berkata, jika pertempuran ini berhasil, reputasi ayah di dalam Sekte Suci secara alami akan meningkat, dan bahkan jika dia gagal, dia juga akan mendapatkan reputasi yang baik karena mencoba menghapus rasa malu para senior. Tapi, dia tiba-tiba mengangkat suaranya, ekspresinya tampak gelisah dan berkata, tapi semua ini saya tidak peduli, dan tidak ingin peduli, saya hanya berharap Zhang Xiaofan baik-baik saja, dan tidak. Bilu, Yuji tiba-tiba berteriak. Bilu tercengang, menatapnya dan akhirnya, diam. Dia menoleh untuk melihat awan putih jauh, menatap kosong. Di sebuah rumah besar yang sepi di dalam kota Heyang, Raja Hantu dan King Long dengan tidak tergesa-gesa melangkah masuk, dengan seseorang dengan hormat membimbing mereka di sepanjang jalan, langsung ke bagian dalam rumah besar itu. Rumah besar itu secara alami adalah benteng Wandu Clan di kota Heyang, dan pada hari ini juga, kepala Wandu Clan, Dewa Racun,
yang merupakan kepala tertua yang memenuhi syarat di antara 4 cabang utama di fraksi jahat, juga telah tiba. 100 tahun yang lalu, dalam pertempuran besar antara fraksi jahat dan fraksi baik di Bukit King Yun, pertempuran sengit terjadi tetapi fraksi jahat akhirnya tetap kalah. Setelah pertarungan, fraksi jahat menderita kerugian besar dan di antara 4 cabang utama, 3 pemimpin diganti, dan juga selama waktu ini, Raja Hantu mengambil alih posisi kepala cabang Raja Hantu. Tetapi di antara cabang-cabang, hanya monster tua, Dewa Racun, dari klan Wandu, yang beruntung untuk bertahan hidup. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, dia bukan gaya masa lalunya yang sombong dan menonjol. Bahkan di dalam fraksi jahat, Wandu klan secara mengejutkan tetap tenang. Belum lagi murid biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat monster tua ini. Memikirkan hal ini, King Long tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Gelar, Dewa Racun, telah bergema di dalam fraksi jahat bahkan sebelum 100 tahun yang lalu. Ketika dia masih mengikuti Raja Hantu sebelumnya untuk menaklukkan dunia, Dewa Racun ini sudah menjadi murid yang cakap di dalam klan Wandu, dan kemudian mengambil alih posisi kepala klan Wandu. Dalam fraksi jahat, dia bersaing sengit dengan sekte Raja Hantu. Di antara mereka, siapa yang tahu jumlah permusuhan tersembunyi yang masih belum terselesaikan? Tanpa diduga, banyak hal telah berubah seiring waktu, dan sekarang mereka akan bekerja sama dengan monster tua ini. King Long juga belum pernah melihat Dewa Racun hampir mendekati 100 tahun, dia memang penasaran, setelah bertahun-tahun, bagaimana Dewa Racun berubah menjadi. Jika menurut perhitungan usianya, monster tua ini sudah hampir berusia 500 tahun. Memikirkan hal itu, dia tiba-tiba berpikir, melihat Raja Hantu yang berjalan setengah panjang tubuhnya di depannya, sedikit senyum di bibirnya dan ekspresinya santai, tetapi bagaimanapun dia tidak dapat menebak, apa itu Raja Hantu. Dalam perjalanan masuk, mereka berjalan melewati halaman dan memasuki ruang utama bagian dalam rumah. Lingkungannya sunyi dan tenang, dan tidak ada manusia yang terlihat. Untuk orang yang memiliki otoritas dan posisi tinggi, secara mengejutkan tempat itu sepi. Segera, mereka tiba di pintu sebuah rumah berlantai 1 yang tampak biasa. 8 pria mengenakan seragam coklat kekuningan yang sama berdiri di luarnya, dan orang yang memimpin jalan, membawa mereka berjalan menuju rumah itu. Sepertinya Dewa Racun seharusnya ada di ruangan ini. Ketika mereka sudah dekat, ke-8 pria itu membungkuk kepada Raja Hantu bersama-sama. Jelas bahwa Raja Hantu, sebagai kepala salah satu dari 4 cabang utama di fraksi jahat, posisinya adalah yang tertinggi. Namun, Raja Hantu tidak membawa udara angkuh atau sombong. Dia sedikit mengangguk kepada para pria, tersenyum ramah dan masuk bersama King Long. Di dalam ruangan, jendela yang menghadap timur ke barat semuanya terbuka, sinar matahari masuk, terang di dalam ruangan. Tidak ada pepatah yang mengklaim bahwa orang-orang dari fraksi jahat selalu berada dalam kegelapan. Adapun perabotan, itu bahkan lebih sederhana. Di tengah rumah sebesar itu, hanya ada sebuah meja dan beberapa kursi. Ada kursi malas di samping meja, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut seputih salju, berbaring di atasnya, di sampingnya, seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun duduk di sampingnya, mengatur perangkat teh di atas meja, aroma teh bisa tercium dari waktu ke waktu. Melihatnya, itu tampak seperti gambar tenang kakek dan cucu sedang beristirahat, di mana Anda menemukan satu jejak kejahatan. Raja Hantu tersenyum sedikit, berjalan. Lelaki tua itu mendengar langkah kaki, membuka matanya, dan memandang Raja Hantu, senyum segera muncul di wajahnya, dia berkata, "Kamu datang." Raja Hantu tersenyum dan menjawab, "Senior, sejak kita berpisah di kuil suci, kita sudah lama tidak bertemu, bagaimana kesehatanmu?" Orang tua ini jelas merupakan kejahatan terkenal yang dikenal di seluruh dunia, Dewa Racun, ekspresinya sepertinya membawa senyum pahit dan berkata, "Tua, dan tidak berguna." Setelah itu, dia sepertinya tidak ingin membicarakan hal ini lagi, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kakak Raja Hantu, sekarang kamu sudah menjadi kepala cabang Raja Hantu, statusmu sama denganku, jika kamu melakukannya, tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki, tolong jangan panggil aku gelar seperti senior lagi, aku tidak layak untuk itu." Petik 2. Raja Hantu tertawa terlepas dari dirinya sendiri, ekspresinya santai, duduk di sisi lain meja dan berkata kepada Dewa Racun, "Senior, kata-katamu salah, siapa yang tidak akan tahu bahwa kamu adalah seseorang yang berkarakter mulia dan gengsi tinggi, mengenai masalah besar kali ini,
kami masih mengandalkan Anda untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Petik 2. Dewa Racun tampak terpana, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan melakukannya. Raja Hantu tampak seolah ingin mengatakan lebih banyak. Saat ini, pemuda di sisi lain meja sudah menyiapkan 2 cangkir teh, dan membawanya. Dia berkata, Zongzu, utusan suci King Long, tolong minum teh. Raja Hantu dan King Long sama-sama mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir. Raja Hantu memandangnya beberapa kali lagi, dan melihat bahwa fitur pemuda ini halus, hanya saja wajahnya tampak sedikit pucat, tetapi untuk dapat menemani dewa dari Poison, jelas hubungannya dengan God of Poison tidak akan sederhana. Raja Hantu segera berbalik dan bertanya kepada Dewa Racun, ini. Raja Hantu tersenyum dan berkata, dia adalah murid terakhir saya yang saya terima 10 tahun yang lalu, namanya Qin Wuyan, pada saat itu saya perhatikan bakatnya tidak buruk, jadi saya membawanya masuk. Wuyan? Cepat sapa mereka berdua, senior, mereka adalah tokoh terkenal sekte suci kami, jika Anda dapat menerima perawatan mereka di masa depan, itu lebih baik daripada Anda berlatih dengan susah payah selama 100 tahun lagi. Qin Wuyan menundukkan kepalanya sedikit, tidak ada yang tahu apakah dia bangga atau malu dari ekspresi wajahnya, bahkan suaranya juga tidak berubah, masih tenang dan halus, dia dengan lembut berkata, salam untuk Zongzu, utusan suci, aku tidak tahu sopan santun sekarang, saya harap Anda berdua tidak keberatan. Petik 2. Raja Hantu hehe tertawa, menjabat tangannya, King Long juga tersenyum dan berkata, adik laki-laki ini dapat belajar dari Dewa Racun, dia akan memiliki prospek yang tak terbatas di masa depan. Dewa Racun hehe tertawa dan berkata kepada mereka berdua, anak itu tidak tahu sopan santun, tolong jangan pedulikan. Raja Hantu menjabat tangannya, tersenyum dan berkata, kamu terlalu formal. Dia berhenti sejenak dan berkata lagi, tapi senior, hari ini saya benar-benar datang untuk dengan tulus mengundang Anda untuk mengambil alih situasi. 4 cabang utama kami bergandengan tangan, untuk membersihkan kegagalan besar di Qingyun, di mana sekte suci kami dihina dan dipermalukan tanpa kata-kata. Petik 2. Dewa Racun terdiam beberapa saat, ekspresinya terlihat agak suram, setelah lama dia kemudian berkata, kakak, saya sudah setengah cacat, saya benar-benar tidak berguna. Kali ini, 4 cabang kami bersekongkol bersama untuk menyerang Qingyun, tentu saja saya tidak bisa ketinggalan, jika tidak saya akan membiarkan kedua orang suci, Ratu Kebijaksanaan dan Raja Kebijaksanaan, turun, dan bahkan lebih lagi terhadap generasi pendiri Sekte Suci. Hanya itu pemimpin latihan ini. Saya pikir selain Anda, kakak laki-laki, seorang pria dengan bakat dan keberanian yang hebat, tidak ada yang cocok sama sekali. Petik 2. Raja Hantu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, senior Anda terlalu memuji saya, di antara 4 cabang, kualifikasi saya adalah yang terendah, bagaimana saya bisa mengambil peran itu? Mari kita lakukan seperti ini. Kami akan menunggu, Yu Yangxi, dari Changsen Hall dan 3 Second Ferry, cabang Hehuan tiba, lalu kami berdiskusi lagi, bagaimana? Dewa Racun terdiam beberapa saat dan berkata, saran ini bagus juga, mereka harus berada di sini dalam beberapa hari. Kita akan berkumpul lagi pada waktu itu, penghinaan dan penghinaan mendalam sekte suci kita selama ratusan tahun, kali ini kita harus mendapatkannya kembali dari sekte Qingyun. Raja Hantu tersenyum, duduk sebentar dan mengobrol beberapa kata lagi, dan setelah itu, pergi bersama King Long. Dewa Racun tidak memaksa mereka untuk tetap tinggal dan memerintahkan anak buahnya untuk mengirim mereka pergi. Setelah meninggalkan rumah Dewa Racun, Raja Hantu dan King Long, mereka berdua, bergabung dengan kerumunan kota Heyang. Raja Hantu tiba-tiba mencibir dan berkata, monster tua ini, benar-benar semakin sulit untuk dihadapi. Kata-kata ini diucapkan tanpa rima atau alasan tetapi King Long sepertinya mengerti apa yang dia maksud, menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar, 300 tahun yang lalu ketika klan Raja Hantu kita dengan Sekte Wandu bertarung sampai mati, monster tua itu adalah yang paling jahat dan impulsif. Dia selalu yang pertama di garis depan, bahkan 100 tahun yang lalu, Qingyun dalam pertempuran besar itu, dia juga sebagai kepala Sekte Wandu, yang sangat menganjurkannya. Sepertinya kekalahan telak itu telah mengurangi sebagian besar dorongannya. Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak disebut nada turun, ini disebut kemampuan yang ditumbuhkan. Setelah melalui pertempuran itu, monster tua itu tampaknya benar-benar mendapatkan pencerahan. Temperamennya berubah total,
menyembunyikan kekuatannya dan menawar waktunya. 100 tahun ini, selain klan Raja Hantu kami, Sekte Wandu adalah yang tercepat untuk memulihkan kembali kekuatan mereka. Hanya saja dia menolak posisi ini, itu memang sangat merepotkan. Petik 2. Mengatakan yang mana? Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata dengan datar, lupakan saja, bagaimanapun kita harus menunggu dua lainnya tiba sebelum kita dapat membahas masalah penting, mari kita tunggu beberapa hari lagi. Mehm, benar, Bilu. Sepertinya aku tidak melihatnya sepanjang hari. King Long menjawab, aku juga tidak melihatnya, tapi Yuji telah menemaninya, seharusnya tidak ada masalah, jangan khawatir. Raja Hantu menggelengkan kepalanya, menghela nafas pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menyaksikan sosok Raja Hantu dan King Long menghilang, Dewa Racun, yang ekspresinya selama ini lembut dan bahkan membawa sedikit kebaikan, berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi selama setengah hari, dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun pemuda di sampingnya, karakternya bahkan lebih aneh, bahkan jika Dewa Racun tidak berbicara dengannya, dia menikmati apa yang dia lakukan, dengan sabar menyiapkan teh di atas meja, tidak ada tanda-tanda ketidaksabaran, ekspresinya. Setelah berabad-abad, Dewa Racun tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata, yang baru terus-menerus menggantikan yang lama. Pemuda bernama Qin Wuyan itu menoleh, menatap Dewa Racun dan berkata dengan dingin, oh, apakah keterampilan orang itu kuat? Petik 2. Dewa Racun mendengus dan berkata, pelatihan dan keterampilannya secara alami tinggi, tetapi bahkan seberapa tinggi keterampilannya, kami tidak takut padanya, hanya saja orang ini terlalu cerdik, Anda harus berhati-hati di masa depan. Qin Wuyan tersenyum sedikit, nada suaranya masih tenang, dan berkata, ya, saya tahu, Guru. God of Poison memandangnya, dan tiba-tiba berseru, kalau saja kakak laki-lakimu yang tidak berguna dapat memiliki bakatmu, mengapa aku harus menunggu dengan pahit selama bertahun-tahun ini? Bahkan ketika Qin Wuyan menerima pujian dari Dewa Racun, wajahnya tidak memiliki ekspresi sombong, dia dengan dingin berkata, beberapa saudara senior semuanya melakukan yang terbaik untuk bekerja untukmu, Guru. God of Poison mendengus, tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menarik selimut wol dari pangkuannya, dan benar-benar berdiri dari kursi, fisiknya sebenarnya cukup tinggi dan besar, punggungnya lurus. Di mana itu menunjukkan bahwa dia sakit sama sekali. Sepertinya semua tindakan sebelumnya, semuanya dilakukan untuk menipu Raja Hantu dan King Long. Dewa Racun mondar-mandir di tengah rumah, Qin Wuyan malah jauh lebih tenang dari gurunya, satu-satunya suara yang terdengar adalah langkah kaki Dewa Racun. Pada saat ini, tiba-tiba, di samping Qin Wuyan, suara aneh terdengar. Itu mirip dengan suara menusuk telinga yang dibuat oleh jangkrik di musim panas. Ekspresi Dewa Racun berubah, dia berbalik untuk melihat. Qin Wuyan mengeluarkan sebuah kotak kuning dari bawah tempat duduknya, satu chip persegi, suara aneh datang dari sini. Dewa Racun berjalan mendekat, mengulurkan tangannya untuk membuka penutupnya dengan lembut, mengesankan di depan mereka, di atas kain sutra kuning lembut di dalam kotak, berbaring kelabang berwarna yang luar biasa, tetapi bagian yang paling tidak biasa adalah, ekor kelabang, dibagi menjadi 7. Jika Zhang Xiaofan melihat hal ini sekarang, dia akan terkejut tak terlukiskan, karena dia telah melihat hal ini ketika dia masih muda, itu adalah salah satu kelabang berekor 7 yang paling sangat beracun di dunia. Qin Wuyan mengerutkan kening dan berkata, sejak kita tiba di dekat Bukit King Yun, Xiao Qi tampak gelisah, seolah-olah gelisah. Dewa Racun melihat dari dekat kelabang berekor 7 ini, dan mengeluarkan pil obat kecil berwarna ungu muda dari dadanya, meletakkannya di dalam kotak dan menutup-tutupnya. Segera, suara aneh yang keluar dari kotak itu, perlahan-lahan turun dan menghilang. Setelah Qin Wuyan dengan hati-hati menyimpan kotak dengan kelabang berekor 7 di dalamnya, Dewa Racun dengan tenang berkata, kelabang berekor 7 ini adalah salah satu makhluk langka di dunia, hanya ada satu pasang yang tersisa dan mereka selalu saling menemani, sampai mati. Jika mereka terpisah, tetapi dalam jarak 100 mil, mereka dapat merasakan satu sama lain. Beberapa hari ini Xiao Qi gelisah, pasti karena ini. Qin Wuyan memandang Dewa Racun, tiba-tiba berkata, jadi, sekarang orang itu ada di Bukit King Yun. Dewa Racun tertawa dan berkata, itu benar, kelabang berekor 7 adalah satu-satunya jenisnya di seluruh dunia, itu tidak mungkin salah. Setelah berbicara, dia menoleh, menatap jauh. Di tempat yang jauh, Bukit King Yun yang agung dan megah di luar kota Heyang, membubung di antara awan,
kekuatan dan kekuatannya hampir tiada bandingnya di dunia. Awan putih berputar-putar di sekitarnya dengan kehadiran aura surgawi. 100 tahun sudah, tutup mata, ini 100 tahun lagi. Orang tua ini bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Di lembah bambu besar Bukit King Yun, Zhang Xiaofan dengan lesu duduk di kamarnya sendiri, menatap kosong. Itu adalah sore yang cerah dan cerah, sinar cahaya lembut masuk dari jendela kamar dan menyinari lantai batu hijau. Mungkin juga karena udara yang terasa lamban, Big Yala dan Ash di ruangan itu juga tampak lesu. Dahuang berbaring di samping kaki Zhang Xiaofan, dan membenamkan kepalanya di antara kedua cakar depannya. Matanya setengah tertutup, telinganya juga terkulai ke bawah dan dari kepala ke ekor, hanya ekor bulunya yang mengilap yang berayun sesekali. Dan bahkan monyet energi biasa, Ash, juga berbaring di tubuh Big Yala saat ini. Menggunakan perut Big Yala sebagai bantal, matanya terpejam dan tertidur lelap. Dan tubuhnya, mengikuti pernapasan perut Big Yala, bergerak sedikit ke atas dan ke bawah. Sore yang damai ini, sepertinya semuanya seperti sebelumnya, persis sama. Mata Zhang Xiaofan tertuju pada sesuatu yang tidak diketahui. Ini sudah hari ketiga dia kembali ke Bukit King Yun. Tiba-tiba, seolah-olah merasakan sesuatu, Big Yala, yang telah mengantuk, tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua matanya terbuka dan bahkan telinganya berdiri tegak. Zhang Xiaofan mengerutkan kening, dan mendengar langkah kaki pelan di luar pintu. Segera, suara berderit terdengar dan pintu didorong terbuka. Sinar matahari masuk dan sesaat cahaya-cahaya menyilaukan. Zhang Xiaofan hanya melihat sosok berdiri di luar pintu, mandi di bawah sinar matahari. Hingga setelah matanya menyesuaikan dengan kecerahan, wajahnya langsung memucat. Wajah Tian Bolis serius, berdiri di pintu. Dalam 3 hari ini adalah pertama kalinya Tian Bolis datang menemuinya dan selain orang yang mengantarkan makanannya, kakak senior Song Daren, dia adalah orang pertama. Dia menduga bahwa sisanya, karena perintah ketat dari Tian Bolis, tidak dapat berkunjung. Pada saat ini, Big Yala sudah berlari, ekornya bergoyang-goyang kuat, menggosokkan dirinya di sana-sini pada kaki Tian Bolis dan tampak sangat senang. Namun hewan lainnya, Ash, sepertinya tidak merasakan hal yang sama, malah tampak terganggu dari mimpi indahnya dan terlihat gusar. Itu, Zizi, memekik 2 kali. Tapi bagaimanapun juga dia tahu bahwa Tian Buyi bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti, jadi dia tidak berani maju dan berperilaku kurang ajar. Setelah berteriak beberapa kali, Ash terhuyung-huyung dan melompat kembali ke tempat tidur Zhang Xiaofan, bersandar pada selimut dan tertidur lagi. Tian Buyi menekuk tubuhnya, menatap Big Yala yang berada di samping kakinya, mengulurkan tangannya dan merapikan kepalanya. Big Yala menggonggong dengan lembut 2 kali dan menggunakan kepalanya untuk menggosok telapak tangannya. Tian Buyi menepuk kepala Big Yala, berdiri tegak dan menatap Zhang Xiaofan. Zhang Xiaofan tidak berani menatap langsung ke arahnya, dan dengan lembut memanggil, "Guru." Tian Buyi menatapnya sebentar, tidak mengakui dan perlahan berjalan mendekat. Zhang Xiaofan tanpa sadar mundur selangkah. Tapi Tian Buyi tidak melakukan apa-apa, dan hanya perlahan duduk di kursi. Zhang Xiaofan merasa khawatir, tetapi lebih dari itu, dia kehilangan kata-kata dan kehabisan akal. Sebenarnya sejak dia kembali, dia berharap untuk menghadapi situasi seperti itu, bahkan sampai dia akan menghadapi interogasi dari lebih banyak orang, dia sudah siap secara mental. Tapi, di sore yang hangat dan tenang ini, ketika orang yang dia sembah seperti Tuhan selama bertahun-tahun, Tian Buyi, duduk diam di depannya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya, pikirannya kosong dan tidak bisa mengucapkan satu kata. Tanpa mengetahui berapa banyak waktu telah berlalu sebelum dia mendengar Tian Buyi perlahan berkata, "Murid ke-7." Tubuh Zhang Xiaofan menggigil, dan hampir seperti refleks bersyarat, dia menjawab, "Ya, Guru." "Apakah Anda memiliki kata-kata yang ingin Anda katakan kepada saya?" Zhang Xiaofan perlahan mengangkat kepalanya, menatap Tian Buyi. Tian Buyi tanpa ekspresi balas menatapnya, dia tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Setelah lama terdiam, Zhang Xiaofan perlahan menggelengkan kepalanya. Tian Buyi menatap murid ini, tangannya yang meringkuk di dalam lengan bajunya perlahan mengepal. Baru saja, Tian Buyi perlahan berbicara, seolah-olah hanya dengan cara ini, dia bisa menyembunyikan perasaan di dalam hatinya. Pagi ini Kihao dari lembah Longshou mengirim pesan. "Besok pagi, kepala sekte kami, Pendeta Daoxuan, ingin bertemu denganmu di puncak Tongtian,
Aula Yuking. Tubuh Zhang Xiaofan sedikit bergetar. Pada akhirnya, dia masih harus menghadapinya. Ash sepertinya tertidur lagi, Big Huang juga berbaring lagi dan tidak mengganggu mereka. Hanya Tian Buyi, yang masih menatap murid ini dengan penuh perhatian. Menatapnya dalam-dalam, dalam-dalam padanya. Beberapa hari ini, apakah saudara-saudara seniormu itu mengabaikanmu? Zhang Xiaofan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, semua saudara senior memperlakukan saya dengan baik. Tian Buyi tidak berbicara lagi, ruangan menjadi sunyi lagi. Setelah beberapa lama, Tian Buyi tiba-tiba menghela napas panjang, dan tampak seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu, melemparkan kepalanya ke belakang dan berdiri, bahkan tanpa menoleh, dia berjalan menuju pintu tanpa sepatah kata pun. Zhang Xiaofan menatap sosok punggung yang familiar itu, bingung. Tepat ketika Tian Buyi hendak keluar dari ruangan, dia tiba-tiba berhenti, tapi dia masih tidak menoleh. Zhang Xiaofan seolah-olah kesiniangpan, memanggil, guru. Laoki, suara Tian Buyi masih stabil, tetapi di baliknya, ada aliran emosi yang tidak biasa. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar mata-mata yang dikirim dari sekte lain untuk mengorek keterampilan rahasia King Yun kita? Zhang Xiaofan menggigit bibirnya, perlahan berlutut di depannya, Guru, saya tidak melakukan apapun untuk mengecewakan Anda. Dia berbicara dengan suara rendah kepada Tian Buyi, juga seolah-olah pada saat yang sama berbicara dengan lubuk hatinya, berbicara dengan resolusi dan finalitas. Di bawah sinar matahari, sepertinya ada suara desahan lembut yang lembut. Ketika Zhang Xiaofan mengangkat kepalanya lagi, sosok yang dikenalnya itu sudah menghilang. Zhang Xiaofan menatap kosong ke pintu, dan setelah tetap seperti itu untuk waktu yang lama, dia kemudian perlahan berdiri, berjalan kembali ke tempat tidurnya dan duduk. Monyet itu, Ash, tiba-tiba terbangun oleh tindakannya, membalikkan kepalanya, melihat bahwa itu adalah Zhang Xiaofan, membelah bibirnya dan tersenyum. Seolah-olah setelah tidur siang, energinya kembali, dan seperti energi seperti biasanya, melompat ke atasnya. Zhang Xiaofan tanpa sadar menarik tangannya dan memeluk Ash tapi pandangannya masih tertuju keluar pintu. Setelah beberapa lama, kemudian dia, hanya menggunakan suara yang dia sendiri, atau mungkin hanya Ash yang bisa mendengar, berbicara pelan, kamu tahu benar, aku berjanji pada orang itu sebelumnya, sampai mati aku tidak akan mengatakannya, sampai mati aku akan melakukannya, tidak akan pernah bilang. Tidak tahu apakah Ash mengerti, tapi itu jelas tidak terlihat, mengulurkan tangannya dan dengan intim menggaruk rambut Zhang Xiaofan. Zhang Xiaofan tidak bergerak, dan membiarkan Ash melakukan apa yang diinginkannya, dia hanya perlahan berkata, hanya kamu, Ash, sekarang hanya kamu yang ada di sisiku. Zizi, Ash memanggil 2 kali, hehe tertawa, dan tidak tahu apakah itu benar-benar mengerti. Dan di kejauhan, Big Huang tampak tertidur lagi, dalam mimpinya, ekornya sedikit meringkuk, dan mundur ke bawah tubuhnya. Matahari seperti biasa menyinari dengan lembut, Du Bishu, yang berdiri di luar pintu, mau tidak mau membuka mulutnya dan menguap. Namun dalam sekejap, rasa kantuk awal yang terasa hilang. Tian Buyi terlihat perlahan berjalan keluar dari kediaman Zhang Xiaofan. Guru, Du Bishu memanggil, dan pada saat yang sama, dengan hati-hati memperhatikan ekspresi Tian Buyi, berharap bisa membaca sesuatu darinya. Namun, wajah Tian Buyi tanpa ekspresi, hanya menganggukkan kepalanya sedikit dan berjalan melewatinya seperti itu, berjalan menuju Shoujing Hall. Du Bishu dengan hormat berdiri di samping, sampai Tian Buyi berada jauh, dan melihat sosoknya yang pergi. Tetapi di dalam hatinya sebaliknya, dia memikirkan Zhang Xiaofan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di lembah bambu yang besar, tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi pada mantan adik muda biasa ini. Pada saat ini, bahkan mantan energi yang biasa dia, juga tidak bisa membantu tetapi merasa lesu, di dalam hatinya, dia bahkan lebih khawatir tentang Zhang Xiaofan. Tenggelam dalam pikirannya, tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, sampai sebuah suara terdengar dari belakang, 6 kakak. Du Bishu terkejut, menoleh dan terpana, tanpa tahu kapan, Zhang Xiaofan telah berjalan keluar dari kamarnya dan berdiri di belakangnya. Monyet itu, Ash, berbaring di bahunya dan menyeringai padanya. Hanya Big Yela yang tidak mengikuti mereka, kemungkinan besar masih tertidur. Adik junior kecil.
Du Bishou mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Zhang Xiaofan memandangnya dan perlahan berkata, 6 kakak senior, saya ingin berjalan-jalan di belakang bukit. Du Bishou mendengar apa yang dia katakan dan terdiam, di dalam hatinya dia merasa canggung. Sejak mereka kembali ke gunung, meskipun Tian Buyi tidak secara tegas memerintahkan mereka untuk mengawasi Zhang Xiaofan, tetapi Xin Yang telah menginstruksikan sisanya secara diam-diam. Hanya saja saat ini melihat adik kecilnya, yang selalu jujur, dengan wajah kuyunya, Du Bishou, di dalam hatinya dia agak enggan. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak berani untuk tidak menuruti niat gurunya. Setelah beberapa lama dia kemudian berteriak dan berkata, adik kecil, kamu tahu sekarang, aku. Zhang Xiaofan diam-diam menundukkan kepalanya, dengan lembut berkata, besok kepala sekte, Paman Daosuan, ingin aku pergi ke puncak Tongtian. Aku hanya berpikir untuk pergi melihat tempat-tempat masa lalu sekali lagi. Tubuh Du Bishou bergetar dan sedikit membuka mulutnya, tiba-tiba tanpa tahu mengapa, dia merasakan matanya menjadi hangat, sekarang pemuda yang berdiri di depannya itu, tampak berubah menjadi anak laki-laki biasa yang baru saja naik bukit bertahun-tahun, lalu, di meja makan, adegan di mana dia bertaruh dengan dia tentang siapa dalam keluarga guru yang pertama kali akan pergi ke dapur. Tetapi perintah guru, apapun yang terjadi, dia tidak berani melanggar. Tepat ketika dia berada dalam situasi yang sulit ini, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki. Keduanya menoleh, ternyata Tianlinger, yang memiliki ekspresi emosi campur aduk di wajahnya, berjalan mendekat. Dalam 3 hari ini adalah pertama kalinya Zhang Xiaofan bertemu dengan Tianlinger, wajahnya sedikit pucat, dan tampak kuyu. Pasti beberapa hari ini dia juga khawatir. Hanya saja di bawah sinar matahari ini, dia masih sama cantiknya. Zhang Xiaofan menundukkan kepalanya. Tianlinger berjalan ke tempat mereka berdua berada, dan menghadap Du Bishou, tapi pandangannya dari sudut matanya selalu tertuju pada Zhang Xiaofan, berkata, 6 kakak senior, ayahku sudah berkata, Xiaofan dia tidak akan melakukan apa-apa, biarkan dia pergi. Du Bishou tercengang, tubuh Zhang Xiaofan juga sepertinya menerima kejutan, perlahan-lahan membalikkan tubuhnya ke arah Soujing Hall untuk melihat, tetapi dia hanya bisa melihat bahwa pintu masuk aula itu jauh di dalam, tidak ada tanda-tanda sosok Tian Buyi. Zhang Xiaofan perlahan membungkuk sekali ke arah aula Soujing, berbicara dengan suara rendah yang sepertinya tersedak oleh isak tangis, berkata, terima kasih guru. Tianlinger berdiri di samping, dia sepertinya ingin berbicara tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa, menekan bibirnya dengan erat, berbalik dan berjalan kembali. Melihatnya sampai dia jauh, Du Bishou tiba-tiba berkata, tidak heran pagi ini adik perempuan junior dan lembah Long Shou Qihao bertengkar hebat. Zhang Xiaofan terkejut, berkata, apa? Du Bishou berkata, kakak Qihao melakukan perjalanan ke sini di pagi hari, setelah berbicara dengan guru dan Xin Yang, adik junior menariknya ke samping. Tanpa diduga setelah itu, sepertinya adik perempuan junior mengatakan sesuatu yang membuat kakak laki-laki Qihao berada dalam situasi yang sulit. Kemudian adik perempuan kecil berkobar. Du Bishou berhenti sejenak, melirik Zhang Xiaofan, dan melanjutkan, saya kira dia harus ingin kakak senior Qihao pergi ke paman guru Changsong dan memohon atas namamu, mereka pasti bertengkar karena itu. Petik 2. Zhang Xiaofan tertawa pahit dengan lembut, dan juga tidak tahu harus menjawab apa, menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju bagian belakang bukit. Du Bishou memperhatikan sosoknya dari belakang, tetapi ketika dia melihat monyet, Ash, berjongkok di bahunya, bermain dan mengacak-acak rambutnya dari waktu ke waktu, gambar itu tampak agak lucu. Hanya saja ketika dia memikirkan nasib Zhang Xiaofan lusa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menghela nafas dalam-dalam. Jejak hutan yang mengarah ke belakang lembah bambu besar, Zhang Xiaofan tidak berjalan di atasnya untuk waktu yang lama. Dalam perjalanannya ke sana, pinggir jalan dipenuhi dengan tanaman hijau, kicau burung dari jauh bisa terdengar dari waktu ke waktu. Angin sepoi-sepoi dari lembah, bertiup ke wajahnya, membawa sentuhan kesejukan. Mengikuti jalan kecil yang bengkok, rasanya seperti dia kembali ke masa lalu lagi. Tidak ada yang berubah sama sekali di sini. Bahkan awan putih yang jauh, mengambang di tengah gunung besar lembah bambu, juga tampak persis sama dengan tahun itu. Monyet Ash tampak sangat senang, segera melompat turun dari bahu Zhang Xiaofan. Zizi memanggil, menggali rumput di sisi jalan, dan tiba-tiba memanjat pohon besar, berayun di sana-sini di puncak.
Zhang Xiaofan melihatnya dan tidak bisa menahan senyum tipis. Saat dia mengingat kembali adegan di mana dia bertemu Ash tahun itu, seolah-olah beban berat di hatinya sedikit terangkat. Dia berjalan dan berjalan, Ash hanya di atas kepalanya, bergegas ke sana-sini di puncak pepohonan, tapi tatapan Zhang Xiaofan, secara bertahap malah hanya melihat ke depan, hamparan hutan bambu hijau yang jernih. Berapa banyak kenangan, dipadatkan di sini. Di depan hutan bambu, dia menghentikan langkahnya. Angin lembah bertiup, bambu hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari mengikuti angin. Hua-hua terdengar, seolah-olah mereka terlalu menyambut seorang teman lama kembali. Zhang Xiaofan menarik napas dalam-dalam, dunia pada saat itu, udaranya terbuat dari bambu segar yang manis dan kebebasan yang hanya ada di sana. Lalu dia berjalan masuk, hutan bambu hijau, sepadat sebelumnya. Di tanah di bawah bambu hijau yang tinggi itu, bahkan lebih banyak rebung tumbuh dari tanah, tumbuh bebas di mana-mana. Tanpa sadar, dia telah berjalan ke tempat yang sama di mana dia berlatih menebang bambu, hanya saja bambu hitam tipis itu menjadi 2 kali lebih tebal sekarang. Bayangan bambu berputar, bambu bergerak bergelombang, semua tampak berkerumun di sekelilingnya. Masa lalu itu seperti gelombang-gelombang pasang, menyembur ke dalam hatinya. Dia menatap kosong pada segala sesuatu di sekitarnya, seolah-olah dia telah menjadi bodoh. Zhang Xiaofan, tiba-tiba, teriakan lembut dan sedikit terkejut terdengar dari kedalaman hutan bambu. Tubuh Zhang Xiaofan bergetar, suara itu begitu akrab, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan mendengar suara ini di tempat ini. Dia segera berbalik dan melihat ke arah suara itu, dan napasnya berhenti. Di lautan bambu, Bilu dengan gaun hijau airnya yang berpadu mulus dengan sekitarnya, tersenyum manis dan berdiri di sana, sangat lembut, sangat tergila-gila, menatap dirinya sendiri. Kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Setelah saling memandang untuk waktu yang sangat lama seperti dua orang bodoh, Zhang Xiaofan tergagap dan bertanya. Bilu perlahan berjalan, bahkan matanya berisi ekspresi tersenyum lembutnya, dengan lembut berkata, aku datang untuk menemuimu. Hati Zhang Xiaofan gelisah, tanpa sadar dia menggigit bibir bawahnya, setelah beberapa saat dia kemudian berkata, tapi, bagaimana jika kamu dilihat oleh orang lain, itu terlalu berbahaya untukmu. Bilu menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli, aku hanya ingin melihatmu. Tubuh Zhang Xiaofan bergetar, ini sebenarnya pertama kalinya dia mendengar Bilu mengakui perasaannya secara terus terang. Dia sepertinya menyadari keterkejutan Zhang Xiaofan, wajahnya menjadi merah juga, dan dengan cepat menambahkan, Sekte King Yunmu selama ratusan tahun ini selalu aman dan stabil seperti gunung, dan sejak lama telah melonggarkan pertahananmu, aku datang ke gunung secara diam-diam dan sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Petik 2. Zhang Xiaofan diam-diam menganggukkan kepalanya, tetapi tiba-tiba sebuah pikiran melintas, sekarang tidak ada seorang pun di fraksi baik yang tidak tahu bahwa Bilu adalah putri kepala sekte Raja Hantu Fraksi Jahat. Jika saat ini dia ditemukan memiliki percakapan dengannya lagi, maka dia bahkan tidak perlu bertanya apa konsekuensinya. Bilu pintar tak terlukiskan, dia segera melihat Zhang Xiaofan tampak khawatir, ekspresi tersenyumnya berangsur-angsur berubah menjadi kesedihan, dengan lembut berkata, jika kamu khawatir, aku akan pergi. Zhang Xiaofan menatapnya, meskipun ekspresi wajah Bilu mengandung kebahagiaannya tetapi itu tidak bisa menyembunyikan jejak kelesuan itu. Dia menduga itu pasti akibat dari mengkhawatirkannya beberapa hari terakhir ini. Tiba-tiba, hatinya menjadi hangat dan tanpa disadari berkata, apa yang bisa saya khawatirkan, bisakah saya menjadi lebih buruk? Bilu tertegun sejenak dan menatapnya. Zhang Xiaofan tersenyum pahit dan berkata, tidak apa-apa, tidak ada yang akan datang ke sini sekarang, mengapa kamu tidak menemaniku mengobrol? Ekspresi wajah Bilu berubah berseri-seri. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Tetapi setelah mengucapkan kalimat ini, mereka berdua saling memandang tetapi tidak tahu harus berkata apa. Suasana tiba-tiba menjadi dingin, dengan sentuhan kecanggungan. Setelah beberapa lama, Bilu memarahinya, idiot, katakan sesuatu. Zhang Xiaofan menggaruk kepalanya tetapi pikirannya kosong, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada gadis cantik ini. Kebetulan dari sudut matanya, dia melihat tidak terlalu jauh, ada bagian bambu hitam yang tergeletak di tanah, kemungkinan besar sudah membusuk selama bertahun-tahun dan jatuh. Dia berjalan mendekat dan tergagap, kamu harus duduk. Bilu tidak bisa menahan tawa,
seperti bunga yang mekar, keanggunan dan keindahannya tak tertandingi. Dia berjalan mendekat dan hendak duduk ketika Zhang Xiaofan tiba-tiba menariknya kembali dan berkata, "Tunggu, tunggu." Bilu terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Zhang Xiaofan membungkuk, menggunakan lengan bajunya dan menyeka bambu hitam dengan keras, membersihkan suatu area. Dia bangkit, tanpa melihat Bilu, menundukkan kepalanya dan berkata, "Kamu bisa duduk sekarang." Ekspresi senyum Bilu menghilang, bibirnya bergetar, sepasang mata cerah hanya menatap sosok Zhang Xiaofan. Setelah beberapa saat, dia perlahan duduk dan pada saat yang sama, menarik Zhang Xiaofan, berkata, "Kamu juga harus duduk." Wajah Zhang Xiaofan memerah, berkata, Aku bisa duduk di lantai." Tanpa diduga Bilu tersentak dan menariknya untuk duduk bersamanya di atas bambu. Dia berkata dengan kesal, "Minta kamu duduk, kamu harus duduk. Mengapa Anda ingin duduk di lantai?" Zhang Xiaofan tertawa malu. Dia mencium bau harum di sampingnya, samar-samar melayang, dari lubang hidungnya masuk, dan ke lubuk hatinya. Tidak tahan, dia berbalik dan menatapnya, dan melihat bahwa Bilu juga menatapnya dalam-dalam, dengan kelembutan yang tak terkatakan. Dia tidak pernah menyadarinya, bahkan ketika mereka terjebak di gua tetesan darah di bawah gua batu hitam, Zhang Xiaofan belum pernah merasa sedekat ini dengannya sebelumnya. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berkata, "Bilu." Bilu tersenyum dan berkata, "Iya." Zhang Xiaofan menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu begitu baik padaku?" Bilu tertegun sejenak, perlahan mengalihkan pandangannya ke tanah di depannya, ekspresi wajahnya juga tampak bingung, dan berkata, "Benar. Kenapa aku begitu baik padamu?" Di atas kepala mereka, dedaunan bambu berdesir lembut ditiup angin lembah, sepertinya juga mengatakan sesuatu dengan lembut. "Keluargaku, dan juga masa lalu, kamu harus tahukan." Setelah lama terdiam, Bilu berkata dengan tenang. Zhang Xiaofan mengangguk ringan, dan berkata, "Ya." Bilu tanpa tergesa-gesa berkata, "Sejak muda, ibuku tidak bersamaku, ayah juga sibuk dengan hal-hal besar sekte suci, dia jarang punya waktu untukku. Semua orang di sekitar saya, karena ayah saya, selalu menyapa saya dengan wajah tersenyum, dan menjilat saya." Zhang Xiaofan terdiam beberapa saat dan berkata, "Ayahmu sebenarnya sangat mengkhawatirkanmu." Bilu menganggukkan kepalanya, berkata, "Ya. Tapi aku tidak memahaminya di masa lalu, sampai aku bertemu denganmu maka aku mengerti." Dia menatap Zhang Xiaofan, dengan tenang berkata, "Xiaofan, hari-hari di gua tetesan darah, aku tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup ini." Suaranya, pada saat ini, tampak jauh, tanpa diduga dalam kegelapan, bahkan ketika aku akan mati, aku juga dapat menemukan seseorang untuk diandalkan. Hati Zhang Xiaofan tergerak, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tangan putih dan sehalus batu giok terentang, Bilu dengan lembut memegang tangannya, dari kulitnya yang lembut, itu memancarkan kelembutan yang samar. Dia mengambil sapu tangan dari dadanya, dengan lembut menyeka noda di lengan baju Zhang Xiaofan, yang digunakan untuk menyeka bambu untuknya. "Sejak muda hingga sekarang, tak terhitung banyaknya orang yang mencoba menyenangkanku, mengirimiku harta langka dan tak ternilai, tapi," dia mengangkat kepalanya, menatap mata Zhang Xiaofan, dengan lembut berkata, "Bahkan jika semua harta langka harta di dunia sekarang ditempatkan di depan saya, bahkan tidak layak untuk lengan baju yang Anda gunakan untuk menyeka bambu ini untuk saya." Pada saat ini, semua suara di dunia, tiba-tiba menghilang. Hanya mata lembut gadis cantik ini, yang mengelilingi semua penglihatannya. Berapa tahun kemudian, ketika Anda memikirkan kembali masa lalu, apakah Anda masih ingat tahun itu? Seseorang pernah diam-diam mengungkapkan pikiran tulus mereka kepada Anda. Itu karena masih muda, dengan kata-kata lugu dan fanatik, apakah Anda masih ingat? Sama seperti terukir dalam di hatimu, sumpah yang tidak mau mati atau menyerah. Apakah Anda membuka tangan Anda, dan memeluk kekasih itu ke dalam pelukan Anda? Tanpa tahu kapan, di lautan ketenangan yang lembut itu, dia membuka tangannya, bersama dengan gadis cantik di sampingnya, dipeluk erat. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.